Bismillahirrahmanirrahim. Di mana bakti kita kepada orang tua hakikatnya tidak terukur dengan panjangnya benda manapun, tingginya benda apapun, dan tidak terukur dengan luas bangunan, dengan jauh dan jarak perjalanan. Bakti dari seorang anak kepada orang tua adalah amalan yang tidak pernah lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh zaman, tak tersuduh oleh itik, tak termakan oleh ayam. Dia adalah amal soleh yang sedari dulu Allah muliakan hamba-hambanya dengan amal soleh ini. Sudah terbukti dari zaman ke zaman, orang yang memuliakan bapak ibunya seperti raja, maka dia akan dibuat seperti raja kelak kembali di akhirat sebab kemuliaan yang dia berikan kepada bapak dan ibunya. Bahkan Allah mengkaitkan antara perintah berbakti dengan perintah untuk bertauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah engkau kepada Tuhan yang satu dan janganlah berbuat syirik, dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Allah juga menjadikan ridhanya sebagaimana ridha orang tua, dan murkanya sebagaimana murka orang tua. Ridha dan murkanya selalu selaras, berbanding lurus, paralel, berjalan bersamaan dengan ridha dan murka orang tua. Nabi SAW mengatakan, ridhallahi fi ridhal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Maka tema berbakti adalah tema yang tidak boleh lepas untuk dibahas. Karena kita memang semua terlahir sebagai seorang anak, dan kita pun sebagiannya sudah menjadi orang tua. Kita tahu bagaimana menjadi anak dan bagaimana menjadi orang tua. Kita tahu bagaimana susahnya menjadi orang tua, dan kita memilih untuk lebih berbakti setelah kita menjadi orang tua. Dikarenakan kehidupan pada dasarnya adalah tentang bagaimana kita membalas jasa-jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Oleh karenanya, hukum asal daripada berbakti adalah wajib. Bahkan termasuk dosa yang paling besar adalah uququl walidain. Termasuk dosa yang paling besar adalah uququl walidain. Nabi SAW ketika mengatakan ada 7 dosa yang membinasakan, yakni muhlikat, dari hal-hal yang membinasakan, maka beliau menyampaikan bahwa salah satu dari dosa itu adalah uququl walidain, berdurhaka kepada orang tua. Dan para salafus saleh telah mencontohkan bentuk bakti mereka kepada orang tua mereka. Sebagaimana Ibnu Sirin yang bila berbincang dengan kedua orang tuanya, maka orang-orang di sekitarnya akan menyangka bahwa dirinya sedang sakit. Saking rendahnya suaranya ketika berbincang dengan kedua orang tua. Dia tidak tinggikan suaranya. Orang menyangka dia sedang demam kalau berbicara dengan orang tuanya. Masyhur bin Mansur, seorang ulama salaf, suatu ketika pernah ditanya oleh ibunya, kenapa kamu tidak mengambil jabatan sebagai qadi, sebagai hakim, padahal dapat tawaran. Ulama mendapat tawaran menjadi seorang qadi. Dan derajat qadi itu derajat yang sangat tinggi di zaman tersebut, dan bahkan bisa lebih tinggi daripada Perdana Menteri, daripada khalifah. Derajat qadi. Karena hukum halal haram di tangan qadi. Maka saat itu Mansur bin Mu'tamir ini menolak jabatan tersebut. Ibunya protes, kenapa kamu tidak ambil? Dirinya tahu bahwa dirinya bisa menjawab perkataan argumentasi kepada orang tuanya bahwa dia memang tidak mau mengambil jabatan itu karena ingin menjaga agar tidak terjerumus ke dalam perkara salah berfatwa. Tapi dirinya tidak mau menjawab di hadapan orang tua.
Maka Mansur bin Mu'tamir hanya menunduk, tidak mengatakan satu kata patah pun. Menunduk. Sampai kemudian ibunya berhenti berbicara dengannya, dan kemudian diminta maaf kepada ibunya. Lihatlah bagaimana para ulama, lisan yang mereka gunakan, tidak mereka gunakan untuk banyak berargumen dengan orang tua. Dan orang tua tidak akan pernah ada habisnya ketika bertanya tentang argumentasi yang kita ingin sampaikan. Oleh karenanya, cara kita berbakti kepada orang tua untuk mengenalkan hidayah sunnah, mengenalkan hidayah Islam adalah dengan memperbaiki sikap, bukan dengan mempertajam argumen, bukan dengan mempertajam opini dan diksi. Bagaimana mungkin lisan kita terlalu lancang berbicara di depan mereka dengan begitu kuatnya dalam berargumen, sedangkan dari mereka lah kita belajar berbicara. Bagaimana mungkin kita gunakan lisan ini untuk bersirat lidah kepada orang yang mengajarkan kita alif, ba, ta, a, b, c, d, 1, 2, 3. Yang itu semua kita tahu dari orang tua pertama kali. Maka setinggi-tingginya apapun jabatan kita hari ini, sepanjang apapun gelar yang kita genggam hari ini, sebanyak apapun aset yang kita punya hari ini, tetaplah orang tua kita akan menganggap bahwa kita adalah anak yang kemarin dia suapi, anak yang kemarin dia mandikan, anak yang kemarin dia timang-timang, anak yang kemarin dia peluk dalam buayannya, anak yang kemarin didekapnya dalam jantung hatinya. Akan selalu mereka melihat kita sebagai seorang anak kecil, maka berlakulah sebagaimana anak kecil di hadapan orang tua. Dalam konteks tidak terlalu merasa kita lebih paham, kita lebih pintar, lebih cerdas dibanding mereka. Sebab bila perasaan mereka luka, apa yang mereka ucapkan dari kemurkaan sudah cukup membuat kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Sudah cukup perkataan luka mereka akan menjadikan kita tidak akan beruntung sampai kapanpun. Sebab ridha Allah ada pada ridha mereka, dan murkanya Allah ada pada murka. Oleh karenanya dahulu sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mendapati ada seorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Berjalan jarak dari Yaman ke Mekah itu jarak ratusan kilometer, dan dia gunakan kakinya untuk berjalan menggendong ibunya. Dia tidak gunakan kursi roda, dia tidak gunakan hari ini, dia tidak gunakan peralatan-peralatan yang mewah. Dia gunakan kedua kakinya. Yang kedua kakinya adalah bagian dari nutrisi dan gizi yang orang tuanya suapi dari kecil. Dia gunakan itu untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Dia putar Ka'bah, dia sa'i di Safa dan di Marwah, berdoa di depan Multazam, mengangkat kedua tangannya, hingga akhirnya kemudian dirinya melakukan perkara-perkara haji lainnya, melempar jamarat, bermalam di Mina. Datanglah dirinya kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, atarani qad jazaituha? Apakah kau melihatku aku telah membalas jasanya?" Maka kata Abdullah Umar, "Wallahi la, demi Allah sama sekali tidak. Wala bizafratin min zafaratiha." Bahkan petikan suaranya yang dia teriakkan ketika pertama kali melahirkan dirimu, itu pun tidak akan bisa kau mampu balas jasanya. Apalagi jasa bangunnya tiap malam mendengarkan tangisan. Apalagi lelahnya tubuhnya ketika kalsiumnya banyak tergerogoti sebab dirimu. Belum lagi sakit uratnya dan tulangnya yang disebabkan karena melahirkan dirimu. Belum pula letihnya dalam berjalan, susahnya dalam istirahat yang membuat dirinya tidak nyaman untuk tidur.
dikarenakan kita. Itu saja kita tidak mampu membalas, apalagi yang lain. Maka hari ini, bila memang Allah takdirkan orang tua kita sedang sakit, pakai kursi roda, orang tua kita sedang sakit, sedang dalam masa-masa pengobatan, orang tua kita sedang sakit di momen-momen krusial, maka hendaknya kitalah yang berada di sisinya. Maka kalau memang kita sedang ajak umroh, biarkan, tidak usah kita panggil pramugara untuk yang dorong ibu kita. Biarkan ibu kita yang dorong ibu kita. Biarkan barang-barangnya kita yang bawa. Biarkan semua pintu mobilnya kita yang buka. Semuanya dilayani. Sangat-sangat tidak layak bila kita masih mampu untuk berbakti, tapi kita gunakan orang lain untuk berbakti kepada. Akan ada momen di mana tidak bisa lagi kita berbakti kepada mereka. Kan ada momen di mana tangisan mereka kita rindukan, doa mereka kita rindukan, sentuhan tangan mereka kita ingin kecup lagi tangannya, kita ingin peluk lagi jasadnya, kita ingin dengar lagi doanya. Akan ada momen di mana itu tidak kita bisa rasakan lagi. Maka selama masih ada, maka maksimalkanlah di dalam berbakti. Sebab masa berbakti orang tua masa yang sebentar. Umur kita dan umur mereka tidak lama. Dunia hanya sebentar. Bila momen kebersamaan hari ini malah kita sia-siakan, khawatir di surga tidak Allah temukan kembali. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Wala bizzafaratin min zafarati." Satu pekikan teriakan suaranya saja tidak dapat membalas, tidak dapat dibalas oleh jasamu sekarang. Apalagi jasa-jasanya yang lain. Itulah mengapa Nabi SAW ketika ditanya, "Man ahsanun nasi bihusni suhbati?" Ya Rasulullah, seandainya aku hanya punya satu senyuman terakhir dalam hidupku, kepada siapa aku berikan satu senyuman terakhir ini? Ya Rasul, seandainya saya hanya punya 1 jam terakhir dalam hidupku, kepada siapa aku berikan 1 jam terakhir ini? Ya Rasulullah, seandainya saya punya satu kesempatan untuk duduk dengan seorang terakhir kalinya kesempatan di dunia ini, kepada siapa aku berikan kesempatan terakhir untuk duduk? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummuk, ibumu. Ahsanun nasi bihusni suhbati. Siapa yang paling layak untuk aku temani terus-terusan? Aku selalu berada di samping kanan kirinya. Kucuci kedua kakinya, kuusap kepalanya, kucium keningnya, dan ku berada di sisinya tiap pagi dan petang, memijatkan kakinya yang sudah tidak lagi dapat berjalan. Siapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ummuk. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ummuk, ibu. 3 penyebutan ibu. Para ulama menjelaskan, karena ibu memiliki fungsi melahirkan, menyusui, sekaligus mengandung. Yang 3 fungsi ini tidak bisa didapatkan oleh lelaki. Maka fungsi melahirkan, fungsi hamil, mengandung, dan fungsi menyusui hanya ada pada ibu, yang tidak ada pada ayah. Itulah mengapa bakti kepada ibu harus lebih tinggi dibanding bakti kepada ayah. Sebab jasa ibu lebih tinggi daripada jasa ayah dalam hal dirinya lebih banyak menemani masa kecil kita dibanding ayah. Maka baru Nabi SAW mengatakan, summa abu, kemudian ayahmu. Maka 3 fungsi ini, sebagaimanapun laki-laki operasi wajahnya, bagian dadanya, dioperasi semuanya, tidak akan bisa memiliki fungsi melahirkan, mengandung, dan menyusui. Tidak akan bisa. Hanya fungsi ibu saja yang punya. Ya, meskipun ada namanya lady man. Apa lady man? Wajah lady, betis man.
Ada yang mereka sudah bentuknya seperti perempuan tapi tidak bisa. Tidak bisa hamil, tidak bisa menyusui, tidak bisa melahirkan. Sebab hanya ibu saja yang punya. Dan profesi paling tinggi di dalam kehidupan seorang wanita adalah ketika dia menjadi ibu. Profesi paling mulia dalam Islam adalah ketika dia menjadi seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Maka wanita-wanita terbaik, meskipun mereka tidak punya anak, tetap gelarnya adalah Siapa? Ummul Mukminin. Aisyah punya anak? Tidak punya. Tapi gelarnya Ummul Mukminin, ibunda. Kenapa tidak dikatakan saudari orang beriman? Bisa saja. Tapi mengapa dikatakan Ummul Mukminin? Yang Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya adalah istri-istri Nabi SAW adalah ibunda-ibunda kita semua. Posisi terbaik seorang wanita adalah ketika jadi ibu. Gelar terbaik wanita adalah ummul mukminin. Ibu. Maka hari ini ada orang yang merasa ingin child free. Hari ini ada orang yang punya anak. Bahkan angka kelahiran di perkotaan menurun hari-hari ini. Di Jakarta menurun. Keinginan orang untuk menikah rendah. Dan keinginan orang untuk punya anak lebih rendah lagi. Di hari-hari ini. Karena mengikuti banyaknya tontonan film yang mereka lihat. Tidak sedikit mereka mengikuti Korea. Dan Korea Selatan adalah negara paling rendah fertilitasnya. Sepanjang tahun. Lebih rendah daripada Jepang. Lebih rendah daripada Norwegia. Lebih rendah daripada negara-negara di Eropa. Korea Selatan. Hari ini budaya Korea merajalela. Jadi tontonan-tontonan wanita remaja saat ini adalah Korea. Idola mereka adalah tokoh-tokoh Korea. Wajar saja bila hari ini tidak mau banyak yang memiliki anak karena budaya pun telah dianut oleh sebagian anak-anak kita hari ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada kisah dari seorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang itu bernama Kilab. Kilab bertanya kepada Umar, apakah amalan yang lebih utama? Maka Kilab pun mendapatkan jawaban dari Umar. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Maka anak muda ini yang kemudian pulang meminta izin kepada ayah dan ibunya agar ikut serta dalam jihad fi sabilillah. Ibunya, bapak ibunya tanpa berpanjang lebar mengizinkan. Sebab dia mengetahui bahwa itu adalah amalan yang lebih utama. Pergilah kemudian ke medan jihad. Dan para sahabat, para tabi'in di zaman terdahulu, ketika mereka pergi jihad, itu mereka pergi orang tua dan keluarga. Mereka meninggalkan dengan harta mereka yang mereka bawa dari kendaraan, kemudian dari kecukupan bekal yang mereka bawa. Hingga kemudian akhirnya beberapa bulan kemudian ayahnya Kilab suatu ketika punya kebiasaan memberi makan merpati. Dia punya burung peliharaan dan dia beri makan burung merpati. Dan dia lantunkan bait-bait syair. Bait-bait syair bahwa dia rindu anak. Dia rindu Kilab. Maka dia melantunkan syair. Syair ini karena keluar dari hati, maka setiap orang yang mendengarkan syair di ayahnya Kilab menghafalkan syair ini dan menjadi populer syair ini di tengah-tengah masyarakat Madinah. Bayangkan, ada syair yang viral saat itu karena kerinduan ayah kepada anaknya. Padahal dia tidak sengaja memviralkan, tapi dia ingin memberi makan burung merpatinya. Dan dia melihat di antara syair-syair itu adalah burung merpati ini mengajak makan anak-anaknya. Ketika dia mengasih makan burung merpati, dia ngajak makan anak-anaknya yang lain untuk makan. Maka dia rindu momen kebersamaan makan bersama anak.
Akhirnya dia melantunkan syair-syair. Syair-syair ini sampai ke telinga Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar syair ini menangis. Sebab syair ini tidaklah mungkin keluar kecuali pasti tulus dari lisan seorang yang rindu kepada anak yang ingin dia temui. Maka Umar kemudian langsung mengirimkan surat kepada para pasukan untuk pulang semuanya. Semuanya pulang. Hanya karena ada satu surat dari ayah yang rindu kepada anak. Pulang akhirnya semuanya. Kemudian termasuk Kilab. Maka Kilab dipanggil oleh Umar. Salah satu prajurit Umar bin Khattab. Dipanggil oleh Umar bin Khattab. Umar bertanya, apa gerangan yang kau buat kepada ayahmu selama ini? Apa yang menjadikan orang tuamu sangat rindu kepada engkau hari ini? Apa gerangan yang kau lakukan, aktivitasmu dengan mereka selama ini? Maka Kilab pun mengatakan, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tidaklah setiap dia kedinginan, kecuali pasti telah aku siapkan selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Tidaklah setiap pagi dan petang, kusiapkan makanan yang paling dia sukai hari-harinya. Tidaklah setiap permintaan telah kusediakan di hadapannya sebelum permintaan itu keluar dari lisannya. Tidaklah setiap hal yang menjadi keinginannya, kebutuhannya, selalu aku penuhi sebelum dia sampaikan kepada diriku. Dan kutemani dia setiap harinya, pagi hari hingga petang. Mataku memandang matanya. Tubuhku berhadapan-hadapan dengan mereka. Maka kata Umar bin Khattab, inilah yang menjadikan ayah membuat syair. Akhirnya Umar bin Khattab pun mendatangi ayahnya bersama Kilab. Yang saat itu ayahnya Kilab karena kondisinya sudah menua dan mungkin sudah sering menangis sebagaimana Yakub, menjadi buta kedua matanya. Matanya buta, tunanetra. Termasuk ibunya. Ayah ibunya tunanetra. Sebab penantian lama dengan Kilab menunggu membuat dia rindu dan menangis. Saya ingat ternyata kisah Yakub. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. Nah, Yakub sangat rindu kepada Yusuf hingga kedua bola matanya memutih. Maka kemudian Umar bin Khattab melakukan aktivitas yang sama seperti dilakukan oleh Kilab. Di sampingnya ada Kilab. Tapi Kilab tidak memberitahu bahwa dia sedang datang. Kilab setiap pagi selalu memerah susu unta terbaik yang paling mahal untuk dijadikan sarapan minuman untuk ayahnya setiap hari. Maka ketika itu Umar bin Khattab memerah sapi, menyuruh Kilab yang memerahnya. Dan gelasnya kemudian diberikan kepada Umar. Maka Umar kemudian mendatangi ayahnya Kilab dan mengatakan, wahai Aba Kilab, inilah susu unta untuk sarapan pagimu. Apa yang dikatakan? Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ketika dia minum. Kalau bukan karena aku telah mengetahui Kilab sedang berada bersama pasukan, niscaya aku telah yakin bahwa dia sekarang sedang berada di belakang tembok ini. Sebab aku sedang mencium aroma tubuh wanginya. Dan dalam gelas ini telah aku hirup aroma tangan yang biasa digunakan untuk menggunakan gelas ini yang diberikan kepada aku setiap pagi. Baik. Anak yang berbakti, sampai aroma tangannya saja membekas di gelas-gelas yang biasa ayah dan ibunya gunakan. Bakti tak sepanjang galah. Bakti sepanjang hayat. Bakti sepanjang akhirat. Bakti tak memandang ukuran waktu dan jam. Bila ruang dan bangunan bisa kita tembus dengan pintu. Bila jarak bisa kita tempuh dengan alat transportasi. Tapi bila sudah meninggal dunia, kita tidak bisa berpindah alam kecuali dengan meninggal mati. Kalau mereka sudah meninggal dunia, Anda tidak bisa tunaikan kerinduan lagi. Anda tidak bisa tunaikan kerinduan lagi. Yang bila mereka telah meninggal dunia,
maka kain yang biasa mereka gunakan akan sangat-sangat menyisakan kerinduan. Sejadah yang biasa mereka pakai, aromanya akan membekas. Bahkan tempat duduk yang biasa mereka duduk, itu bisa menghilangkan kerinduan. Duduk di tempat. Gelas yang biasa mereka gunakan untuk sarapan, akan banyak menyisakan kerinduan. Kalau gelasnya saja, kalau pecinya, kalau Quran yang biasa digunakan, hanya tinggal diletakkan di atas meja yang kita rindu siapa yang membacanya lagi. Kalau bukan kita hari ini berbakti, tidak akan ada momen untuk berbakti kedua kalinya kalau kita sudah tiada atau mereka sudah tiada. Hadirin hadirat Allah SWT. Maka Nabi SAW seringkali didatangi oleh seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, minta izin kepada beliau untuk pergi jihad. Maka beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ahyul walidat. Maka salah satu dari kedua orang tua muslim. Maka ketika kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, maka Nabi pun akan menjawab, Abihima jahid. Maka berjihadlah di kaki-kaki mereka, di tangan-tangan mereka. Berjihadlah dengan buka pintu masuknya mereka setiap pagi dan petang. Berjihadlah dengan mengisi gelas-gelas air yang mereka gunakan untuk minum tiap hari. Berjihadlah dengan menanyakan kabar, menelpon setiap hari yang tidak terhitung jam, tapi hanya beberapa menit. Tidak akan menghabiskan kuota, tidak akan menghabiskan banyak waktu. 5 menit, 10 menit sudah cukup untuk menghilangkan kerinduan dengan kabar yang kita kabarkan kita setiap pagi. Bukankah setiap di antara kita ketika menjadi orang tua dengar kabar anak masuk pondok, kalau di sini mungkin sebagian sudah jadi orang tua, kalau sama musyrifnya di pondok itu dikirim foto anak kita senangnya luar biasa. Foto doang, itu baru foto, belum suara, belum sapaan, belum nanya doa, belum semuanya, belum ceritanya, belum tangisnya, belum tawanya, kita baru foto. Foto yang musyrik dikirim di grup-grup orang wali santai atau orang tua, atau dikirim langsung japri ke kita. Senang luar biasa. Mengapa saya tahu? Karena saya pernah menjadi wali santri. Saya pernah menjadi guru di pondok, dan saya punya grup bersama wali santri, dan saya sering ngirim foto-foto santri kepada orang tuanya masing-masing agar mengabarkan anak mereka sehat walafiat. Apatah lagi. Dan saya yakin orang-orang tua itu rata-rata masih produktif. Orang tua, kalau anaknya masih pondok, orang tuanya masih produktif. Orang tuanya masih bekerja. Kerinduan itu akan lebih memuncak ketika orang tua sudah tidak bekerja. Kerinduan itu akan memuncak ketika orang tua sudah tidak lagi banyak beraktivitas, tidak banyak kesibukan. Kalau orang tua masih kerja, dia masih mikirin A, B, C, D. Tapi kalau orang tua sudah pensiun, umumnya hanya memikirkan bagaimana nanti saya bisa mati enak, bagaimana saya bisa berjumpa dengan cucu, bagaimana saya bisa berjumpa dengan anak, bagaimana saya bisa melihat wajah mereka setiap hari, membahagiakan saya, mengobrol bersama mereka di meja makan. Itu yang mereka harapkan. Baktinya lebih dibutuhkan dari kita dibanding pada saat mereka masih aktif. Makanya para ulama mengatakan, di antara ayat yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana seharusnya kita berbakti kepada orang tua, tatkala Allah mengatakan ketika mereka sudah di usia yang falamma, ketika mereka sudah berada di usia tua, indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, indakal kibar, artinya bakti, para ulama mengatakan bakti anak kepada orang tua seiring berjalannya waktu mereka menua harus lebih ekstra dibanding pada saat kita masih kecil.
Artinya kualitas dan kuantitas bakti kita kepada orang tua tidak boleh sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nggak boleh berkurang. Karena Allah mengatakan, indakal kibar. Pada saat mereka sudah semakin tua. Dan kondisi semakin tua itu kondisi yang dimana orang tua, kita sebagai anak harus lebih bersabar. Karena orang tua sudah mulai pikun, jalannya sudah mulai tuntun, kursinya sudah mulai dibawakan. Kemudian kondisi di mana mereka butuh diantarkan ke rumah sakit, kondisi di mana mereka harus dibelikan obatnya, kondisi di mana terkadang perkataan mereka nyelekit kepada kita. Kadang kita pengennya A, tapi mereka pengennya B, padahal sudah kita effortkan semuanya. Butuh kesabaran, butuh lautan dan samudera kesabaran menghadapi orang tua yang sudah semakin menua. Tapi di situ adalah letak surganya. Kalau kita bawa mereka pulang, kita bawa pintu surga. Kita bawa pintu surga. Dan bila sudah bawa pintu surga, maka sudah dapat jaminan. Yang kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga tertengah. Kalau tertengah umumnya, paling gampang. Ada banyak pintu. Kita sedang berada di sini. Orang fokus tinggal jalan ke depan, nggak perlu belok. Kalau tertengah itu berarti paling gampang diraih, nggak perlu belok, nggak perlu nengok kanan kiri, nggak perlu ada pain of option, nggak perlu ada kesulitan dalam memilih, karena tinggal jalan ke depan, buka pintu terus masuk. Tengah, paling mudah, paling cepat. Dan kita banyak menyia-nyiakan pintu surga yang satu ini. Banyak di antara kita yang luput dari pintu surga yang satu ini. Boleh jadi sebagian pintu kita optimalkan, tapi yang satu ini sudah mudah untuk dibuka, kuncinya sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan, kita buka. Tapi banyak yang melalaikan pintu yang satu ini. Kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak akan bisa kita buka pintu ini. Maka pintu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Jangan berkata uff ini dalam bahasa Arab adalah kalimat paling rendah dalam hal penolakan. Adnal kalimah fi rafdi syai'. Di kalimat paling rendah dalam berkata no. Berkata no itu paling rendahnya. Kalau paling tingginya la atau kalla itu paling tinggi. Tapi itu paling rendah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, seandainya ada kata atau diksi yang paling rendah dari Allah akan gantikan kata dengan kata yang lain. Tapi tidak ada kata yang lebih rendah daripada kata Tidak ada. Ini paling rendah. Maka hari ini bukan saja yang kita katakan. Tapi kita sudah mengatakan banyak diksi penolakan. Kita banyak membantah, banyak berargumen, banyak menggelengkan kepala. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan orang tuanya segan untuk menegur anak. Bila kita sudah menjadi anak yang orang tua itu segan menegur kita, dapat dipastikan kita adalah anak durhaka. Kenapa? Karena kalau orang tua yang segan menegur anak, berarti anaknya membuat takut orang tuanya, dan membuat takut orang tua termasuk durhaka. Membuat takut orang tua termasuk durhaka. Jadi kalau hari ini, sampai hari ini, kita masih dapat nasihat orang tua, ujangan orang tua, baik lembut maupun kasar, tandanya memang kita masih baik-baik saja. Berarti masih dalam koridor bukan durhaka. Karena tidak sedikit orang tua yang segan bangunin sebuah anaknya. Banyak tidak? Karena anaknya takut ngamuk, takut tantrum, padahal bangunin subuh.
Makanya ada seorang syekh yang pernah ditanya, wahai syekh, saya punya anak yang susah dibangunkan subuh. Gimana solusinya? Akhirnya saya biarkan dia, karena dibangun subuh gak bangun-bangun. Karena saya biarkan saja. Kapan pun dia bangun, maka dia baru sholat ketika dia bangun. Kadang-kadang sholatnya jam 7, jam 8. Bagaimana syekh? Maka kata seorang syekh, bayangkan pada saat kamu membangunkan anakmu, itu di pagi hari, di subuh hari, jam 4 atau jam 5, AC di rumah atau AC di kamar anakmu itu terbakar. Dan kalau kita tidak bangunkan anak kita, itu AC-nya bisa membakar satu kamar, bahkan bisa membakar satu rumah. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu biarkan tetap tidur sampai dia bangun nanti? Tidak, syekh. Saya akan bangunkan dia jelas pada saat AC terbakar. Kalau itu hanya untuk api dunia, apalagi untuk api di neraka. Mengapa kamu tidak takut dengan api neraka? Yang api dunia hanyalah satu dari 99 api di neraka. 99 kali lebih dahsyat daripada api di dunia. Api neraka itu 99 kali lebih dahsyat. Maka mengapa jika memang kita menjadi orang tua dan membangunkan anak, bangunkan. Tidak perlu takut. Karena sebab akan ada momen di mana kita tidak bisa bangunkan mereka lagi untuk sholat. Karena sudah tiada diri kita di atas bumi, tapi sudah berada di bawah bumi. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bakti anak kepada orang tua, para ulama menjelaskan itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup, tetapi juga saat mereka meninggal dunia, kita punya potensi untuk berbakti. Jadi bukan saat mereka masih hidup saja. Dengan apa baktinya? Yang pertama dengan istighfar. Dengan istighfar untuk mereka. Istighfar untuk mereka itu ya doa. Doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa istighfar. Istighfar untuk mereka. Maka kata Nabi SAW, ada seorang yang naik ke tingkatan-tingkatan di surga dan ditanyakan, "Andri hadza?" Bagaimana aku bisa dapat banyak ini? Maka dia pun dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak," dengan istighfar anakmu untukmu. Yang kedua adalah dengan wakaf. Wakaf adalah ibadah yang everlasting. Karena selama asetnya masih digunakan, berarti jariyahnya selama itu pula mengalir. Asetnya masjid, asetnya madrasah, asetnya makam, asetnya AC masjid, karpet masjid, meja masjid, speaker kajian, kameranya, hijabnya, semuanya, TV-nya. Ini bisa wakaf. Bisa kita niatkan untuk orang tua kita. Sebab itu adalah yang disepakati oleh para ulama sampai pahalanya. Tanpa ada khilaf, sampai pahalanya. Kemudian di antara amalan yang berikutnya adalah berusaha untuk membadalkan haji dan umrah mereka. Nah, bila kita sudah pernah umrah, maka ketika umrah lagi badalkan untuk mereka. Ketika sudah pernah haji, membadalkan untuk mereka, maka bisa untuk membadalkan mereka. Dan yang keempat adalah dengan bersilaturahmi dengan kerabat orang tua, teman orang tua, sepupu orang tua, lagi ayah orang tua, semua yang terlibat dari orang tua kita, kenalannya, kontak HP-nya, siapapun yang orang tua kita kenal, yang masih kita bisa hubungi ketika mereka sudah tiada. Karena kata Nabi SAW, min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abi. Di antara bentuk kebaikan adalah dengan berusaha berbakti kepada kerabat. Maka dahulu
Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah dalam suatu ketika lewat satu jalan yang tiba-tiba di jalan beliau berpapasan dengan seorang. Para sahabat lainnya, kawan-kawan dari Abdullah bin Umar, tidak tahu siapa yang ditemui oleh Abdullah bin Umar ini di tengah jalan berpapasan. Tapi Abdullah bin Umar melepaskan imamahnya. Imamahnya dilepas, dan kendaraan yang sedang dia tunggangi, yaitu keledai, diberikan kepada orang ini, dan diberi lagi uang tunai diberikan kepada orang ini. Kemudian setelah berjalan, teman-temannya Abdullah yang bertanya, apa gerangan yang buat kau beri dia? Apakah memang dia adalah teman dekatmu, atau orang terdekatmu, atau saudaramu? Kau bisa saja hanya berikan secukupnya uang, tidak perlu kasih kendaraan. Bayangkan, dikasih kendaraan. Anda ketemu orang di jalan, kemudian Anda kalau lagi pakai motor NMAX, tiba-tiba Anda kasih NMAX nih ke orang. Anda lagi pakai aksesoris misalkan berupa peci Abdullah bin Umar, berarti peci songkok paling mahal. Anda kasih songkok paling mahal, dikasih juga uang sekian juta rupiah misalkan. Orang papasan dong udah. Dia nggak datang ke rumah kita, dia nggak sebagai tamu, tapi berpapasan, dikasih sebanyak itu. Kemudian kita ditanya, apa gerangan yang buat kau memberikannya demikian? Beliau mengatakan dengan satu kalimat. Kata beliau, kana abuhu sadiqan li abi. Dulu bapaknya orang ini adalah temannya bapak saya. Jadi bapaknya orang ini temannya bapak saya. Jadi ayah kita temenan. Lalu dia belum tentu temenan. Anaknya belum tentu sama teman, tapi ayah temenan. Untuk bisa mendapatkan pahala dari orang yang telah meninggal, ini pahala dari menyambung silaturahmi adalah dengan menyambung kekerabatan dengan orang yang menjadi kerabat dari ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Pahala yang didapatkan. Oke, saya punya kenalan salah seorang ustadz sepuh. Dia itu temannya ayah mertua saya. Ayah mertua saya sudah meninggal. Nah, ustadz sepuh ini saya datangi beliau. Sudah 2 kali saya mendatangi beliau. Masih hidup orang. Semoga Allah ta'ala umrah. Dan beliau ngasih uang untuk anak saya. Padahal harusnya saya ngasih uang, tapi beliau paksa untuk ngasih uang kepada anak saya. Anak saya berarti adalah berarti ya cucunya temannya kan gitu ya. Cucunya temannya kan dia ngasih. Dan saya yakin 100% beliau sedang mengamalkan hadis ini. Kana abuhu sadiqan li. Ketika ini adalah kana jadduhu sadiqan li, mungkin gitu. Ini kakeknya anak ini adalah teman saya. Dan anak saya berarti adalah cucunya ayah mertua saya, kan gitu. Dia sedang mengamalkan ini. Dan saya ini diantara bentuk persaudaraan dan kekekalan dalam pertemanan. Bila kita tidak lagi berteman dengan kawan yang sudah meninggal dunia, maka minimal kita menjalin kerabat dengan anaknya, cucunya, siapa yang terlibat siapapun. Dan para ulama menjelaskan kenapa ada kesunahan untuk ngasih hadiah kepada orang yang pernah terlibat dengan ayah kita. Karena dengan memberikan hadiah itu apa? Biasanya orang itu akan menceritakan tentang kebaikan ayah dan ibu kita. Oh, dulu ayah kamu tuh begini, Masya Allah, baik banget ayah kamu gini. Karena terceritakan, hingga akhirnya kita pun ikut mendoakan. Semoga Allah terima amal ibadah. Akhirnya gara-gara doa itulah orang tua kita dapat bakti kita, gitu. Jadi wasilahnya hadiah.
wasilahnya dia. Karena dari sana akan timbul percakapan, obrolan tentang kita, dan boleh kita membicarakan kebaikan seorang yang telah meninggal dunia dalam rangka mendoakan agar kebaikannya diterima. Dan semakin banyak saksi atas kebaikan orang yang telah meninggal dunia, semakin besar juga potensi dia mendapatkan syafaat di hari kiamat. Makanya kata Nabi SAW, begitu ada orang yang meninggal dunia, semua orang ada bersaksi, saya bersaksi bahwa fulan orang baik, maka Nabi SAW mengatakan demikianlah ditulis catatan untuknya. Ada lagi orang mengatakan saya bersaksi bahwa dia adalah orang buruk, demikian pula catatan tertulis untuknya. Jadi saksi orang yang selama hidup di dunia itu juga menentukan bagaimana kita nanti di hari kiamat. Saksinya orang, bila mereka bersaksi atas kebaikan, maka itulah yang kita harapkan. Hadirin hadirat Allah SWT, maka baktinya para sahabat kepada orang-orang tua mereka itu juga dimulai dari baktinya orang tua kepada anak. Baktinya orang tua kepada anak. Maka sebisa mungkin kita ketika sudah menjadi orang tua, ajarkanlah anak kita berbakti kepada kita, dengan kita pun berbakti kepada mereka. Gimana berbakti kepada anak? Maksudnya adalah yang pertama dengan memberi nama yang baik. Sebagaimana dahulu ada kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ada seorang anak yang ada seorang orang tua yang lapor pada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, anak saya tidak berbakti. Dia lapor anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian anak ini didatangkan kepada Umar bin Khattab, dan anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bolehkah diriku bercerita sebelum dia bersaksi atas diriku? Kata Umar, silahkan. Maka dia bercerita, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, sebelum aku tidak berbakti kepadanya, dia yang terlebih dahulu tidak berbakti kepadaku. Bagaimana demikian? Sebab dia memilihkan ibu yang adalah seorang budak. Ibuku adalah seorang budak. Dia menikah dengan ibuku dan melahirkan diriku. Berarti orang tua tidak berbakti. Kenapa tidak berbakti? Karena di antara bakti orang tua kepada anak adalah memilihkan kemana benih itu akan ditanamkan kepada ibu yang mulia. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan, takhayyaru linutafikum, pilihlah kepada siapa benih kalian akan kalian tanam. Maksudnya adalah memilih istri itu adalah awalan dari berbaktinya kita kepada anak, dan awal dari parenting, jauh sebelum anak umur sekian tahun, sebelum itu adalah milik pasangan. Kemudian yang kedua, dia memberiku dengan nama yang buruk. Ini namanya bukan nama yang baik. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kumbang. Namanya kumbang. Yang saat itu memang konotasi negatif. Yang ketiga, dia tidak pernah mengajariku satu surat pun dalam Quran. Maka kemudian Umar bin Khattab menyuruh ayah ini untuk pergilah. Kamu tidak berbakti kepadanya sebelum dia tidak berbakti kepadamu. Artinya orang tua pun dituntut bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Dan memang bila kita sudah memberikan pendidikan terbaik di anak-anak kita, dan sudah perlu kita berikan teladan, berikan harta yang halal, ternyata ada hal-hal yang tidak diharapkan, maka tahulah anak-anak memang cobaan dan fitnah bagi kita. Allah Ta'ala mengatakan, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian adalah ujian bagi kalian, maka berhati-hatilah. Dan demikian Allah menjadikan Nabi Nuh punya ujian berupa anaknya, dan tidak sedikit dari para sahabat ujiannya juga adalah anaknya. Maka demikian tidaklah memang kita mengetahui bahwa tabiat seorang anak memang adalah berperilaku kasar kepada orang tuanya, maka Allah perintahkan untuk berlaku lembut dari anak kepada orang tua.
Sedangkan tabiat seorang orang tua kepada anak adalah menyayangi orang tua. Jadi ada ungkapan, saya ingat sekali dari Ustaz Armen, kata beliau, hukum asalnya anak itu menyia-nyiakan orang tuanya. Maka Allah perintahkan anak agar berbakti kepada. Sedangkan hukum asal orang tua adalah mencintai anaknya. Maka Allah perintahkan agar orang tua tidak menjadikan kasih sayangnya kepada anak sebagai pemenuhan bagi syahwatnya anak. Karena banyak orang tua yang karena cintanya kepada anak, sayangnya kepada anak, akhirnya semua syahwatnya diturutin. Maka dia beri batasan agar dia mendidik adab dan ketakwaan kepada anak, agar cintanya disearahkan sebagaimana mestinya. Maka topik bakti bukanlah topik yang baru bagi kita, tapi tidak ada salahnya bila kita mengulang-ulang terus-terusan, dan memang tidak ada hal yang kebosanan dalam hal ilmu. Demikian mungkin kami sampaikan. Walhamdulillah.